Against the Gods Bab 2167, Nyanyian Penghibur Jiwa Burung Vermilion. Api burung vermilion terus berkobar. Tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam, tetapi juga semakin intens, seolah-olah bermaksud untuk melelehkan seluruh langit tanah suci menjadi cahaya merah tua yang pekat. Bahkan cahaya langit pun diwarnai oleh api ilahi ini, berubah menjadi pola emas berapi yang mengalir. Saat tetes ke-8 darah asal terkondensasi di antara jari-jarinya yang layu, suara pelayan Susang sepenuhnya ditelan oleh cahaya berapi. Namun, tangan pendeta ilahi Lingxian tetap terulur, dan di telapak tangannya, tetes ke-9 darah ilahi perlahan mengembun. Betapa mengerikannya nafas api milik dewa sejati burung vermilion. Pada saat ini, siapapun yang berada dalam situasi itu pasti sudah lama kehilangan semua persepsi spiritual mereka, dan pikirannya akan dilumat habis. Namun, Yun Ce dengan jelas merasakan aura ilahi yang sangat besar yang terkandung dalam 9 tetes darah ilahi di hadapannya. Ini bukanlah darah esensi burung vermilion biasa. Melainkan, darah ini berasal dari esensi burung vermilion itu sendiri, berakar di inti darah kehidupannya, sumber darah ilahi yang sama sekali tidak mungkin beregenerasi. Terlebih lagi, setiap kehilangan darah asal berarti berkurangnya umur hidupnya. Ini adalah pengorbanan sejati, menyakiti diri sendiri demi memberi kepada orang lain. Api di tubuhnya semakin lembut, tetapi jurang berapi-api di mata pendeta ilahi Lingxian meredup lapis demi lapis. Yun Ce membuka mulutnya beberapa kali, memaksakan kata-kata keluar melawan napas berapi-api dewa sejati, senior. Tidak, Anda tidak boleh. Dia dan pendeta ilahi Lingxian baru saja bertemu. Dia tidak tahu kebajikan atau kemampuan apa yang dimilikinya sehingga menerima hadiah sedalam itu darinya. Jika itu hanya untuk melestarikan api burung vermilion, setetes esensi darah asal seperti itu sudah lebih dari cukup. Pendeta ilahi Lingxian mengabaikannya, dan tetes ke-9 darah ilahi burung vermilion sepenuhnya mengembun di antara jari-jarinya. Akhirnya, tangannya bergerak. Kelima jarinya perlahan menutup, dan setelah jeda singkat, jari telunjuknya tiba-tiba terulur dan menyentuh dahi Yun Ce. Seketika, dunia di hadapan Yun Ce berubah menjadi lautan api merah tua yang tak terbatas. Arus yang kuat, kuno, namun sangat hangat perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dagingnya, pembuluh darahnya, dan lautan jiwanya semuanya bermandikan cahaya merah tua yang indah dan hangat, menghilangkan semua rasa sakit fisik dan membakar semua emosi negatif. Itu adalah rasa damai yang belum pernah dialami sejak melangkah ke abyss, membuatnya tanpa sadar ingin tenggelam ke dalamnya untuk tidur nyenyak dalam kehangatan ilahi ini. Di tengah kehangatan dan kedamaian yang tak berujung, ia menangkap secercah kerinduan. Pada saat ini, ia tiba-tiba mengerti mengapa pendeta ilahi Lingxian membiarkan penampilannya menua, dan mengapa ia memberinya anugerah yang berlebihan. 3 juta tahun kerinduan yang membara dan pengabdian yang teguh, namun sosoknya tidak pernah tercermin di mata Mosu yang tanpa cahaya. Bahkan jika rupa ilahinya 100 atau 1000 kali lebih indah, itu ditakdirkan untuk tidak pernah menimbulkan riak sekecil apapun dalam tatapannya. Dengan demikian, jiwanya perlahan putus asa, wajahnya layu, dan umurnya hampir berakhir. Kini, seseorang telah muncul di dunia, seseorang yang dapat membangkitkan emosi Mosu dan memfokuskan pandangannya. Maka, biarlah api burung vermilion miliknya menyala di dalam orang ini, menggantikan kehadirannya dan meneruskan penantiannya. Dibandingkan dengan warisan api burung vermilion, mungkin inilah pemenuhan keinginannya yang ia bicarakan. Teriakan panjang dan jernih lainnya bergema di langit dan bumi, membangkitkan kesadaran Yun Ce dari lautan api yang hangat. Dia membuka matanya, dan dunia di hadapannya dengan cepat kehilangan aura keemasan yang menyala-nyala. Hantu ilahi burung vermilion dengan sayapnya yang membentang 10.000 mil tampak seolah kehilangan jiwanya. Kilauan kaca berapi yang mengalir di atas bulunya mulai meredup lapis demi lapis, seperti matahari terbenam yang kehilangan warna terakhirnya yang cerah. Tidak ada lagi percikan api yang berjatuhan di ujung bulu ekornya. Ketika jeritan panjang yang menembus langit itu benar-benar lenyap sepenuhnya, hantu ilahi burung vermilion yang menyala itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan-serpihan api kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar di langit sebagai jutaan titik cahaya merah tua yang terbawa angin sepoi-sepoi, seperti galaksi yang berjatuhan, atau seperti kunang-kunang yang mengucapkan selamat tinggal pada senja. Cahaya merah menyala yang berkobar di depan berubah menjadi lapisan kain kasat tipis, perlahan terkoyak oleh angin tak kasat mata, menampakkan pendeta ilahi Lingxian di balik bayangan ilahi yang telah lenyap. Wajahnya pucat, tetapi senyum tipis yang lembut masih menghiasi bibirnya. Guru. Susang terhuyung maju, menopang tubuh ilahi pendeta ilahi Lingxian yang goyah. Wajahnya yang biasanya anggun dan tanpa celah juga kehilangan semua warnanya, sama seperti pendeta ilahi Lingxian. Tuan, mengapa? Mengapa harus sampai sejauh ini? Tidak perlu khawatir. Tidak ada rasa kehilangan dalam senyum pendeta ilahi Lingxian, hanya sedikit rasa lega dan puas. Ini hanya kehilangan 70% dari sisa umurku. 30% sisanya. Sudah cukup baginya. Mata pelayan Susang seketika berlinang air mata, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Yun Ce tidak sempat merasakan darah burung vermilion di dalam tubuhnya. Dia bangkit dan membungkuk dalam-dalam, Junior Yun Ce berterima kasih atas anugerah besar senior. Tidak perlu berterima kasih. Dia menepuk tangan Susang, dan dengan dukungan Susang, ia perlahan melangkah maju. Mata ilahi burung vermilionnya yang semakin keruh itu kembali memandang Yun Ce,
Ini adalah pembayaran yang harus kulakukan padamu, dan juga tujuan terbaik untuk api burung vermilion. Dia menunjuk dengan satu jari, dan selembar giok yang bersinar dengan nyala api kristal merah tua muncul di hadapan Yun Ce, lalu melayang ke tangannya. Partitur ini diberi nama Melodi Penenang Jiwa Burung Vermilion. Ketika orang lain membacanya, itu hanyalah partitur musik untuk menenangkan hati dan membersihkan pikiran. Tetapi ketika dimainkan dengan api burung vermilion, ia dapat menyulut suara ilahi dan api tertinggi yang mampu menenangkan jiwa dan menebus dunia. Nama, Melodi Penenang Jiwa Burung Vermilion, adalah sesuatu yang pernah didengar Yun Ce bahkan di alam bawah. Bersama dengan catatan pembakaran dunia gagak emas dan kitab pujian dunia Phoenix, ia dikenal sebagai salah satu dari 3 kitab langit pembakaran dunia. Saat melodi penenang jiwa burung vermilion jatuh ke tangannya, itu berarti bahwa warisan dari 3 api tertinggi kuno telah menyatu di dalam tubuhnya. Saat gulungan giok kristal merah tua itu jatuh ke tangan Yun Ce, gulungan itu terbuka dengan sendirinya. Notasi melodi penenang jiwa burung vermilion tampak jelas di mata Yun Ce, dan di telinganya terdengar suara ilahi Lingxian yang menembus jiwa. Melodi penenang jiwa burung vermilion terdiri dari 8 bagian. 4 bagian pertama adalah, ode untuk fajar yang berapi-api, selingan jiwa yang damai api akhir malapetaka, dan kicau hati burung. Keempat bagian ini relatif mudah dipahami. Dengan urat nadi Anda yang mendalam dan hatimu yang murni, kecepatan pemahamanmu pasti akan melampaui Su Sang pada waktu itu. 3 gerakan terakhir adalah, melodi perjalanan penuh belas kasih bulu surgawi, balada kelahiran kembali awan merah, dan melodi kehidupan yang mengasihani malapetaka abu. 2 gerakan pertama tidak hanya membutuhkan integrasi yang cukup antara api burung vermilion dengan tubuhmu dan pemahaman yang sangat tinggi, tetapi juga hati yang penuh belas kasih. Adapun gerakan ketujuh, itu membutuhkan pengendalian api yang sempurna, pemahaman tertinggi, hati yang suci, dan jiwa yang tak ternoda. Su Sang telah berlatih selama 10.000 tahun dan masih belum bisa menyalakannya. Tidak perlu dipaksakan. Yun Ce mendengarkan dengan tenang. Ketika suara pendeta ilahi Lingxian berhenti, dia menutup gulungan giok itu dan dengan sungguh-sungguh menyimpannya. Ajaran senior, junior akan mengukir setiap kata di dalam hatiku. Senior baru saja menyebutkan bahwa melodi penenang jiwa burung vermilion terdiri dari 8 bagian. Mungkinkah gerakan ke-8 telah hilang? Tidak. Pelayan Su Sang menjawabnya, gerakan terakhir dari melodi penenang jiwa burung vermilion, yang bernama api penebusan dunia, hanya dapat dimainkan oleh guru, tetapi... Dia tidak melanjutkan, tetapi Yun Ce sepenuhnya mengerti. Ternyata gerakan ke-8 itu tidak lain adalah api penebusan dunia, salah satu dari 3 api pamungkas bersama dengan api nirvana Phoenix dan api penghancur giok gagak emas. Itu adalah api pamungkas yang hanya bisa dinyalakan pada saat kematian seseorang. Batuk. Batuk-batuk. Pendeta ilahi Lingxian tiba-tiba terbatuk hebat, disertai getaran menyakitkan di tubuh ilahinya. Pelayan Su Sang dengan cepat mengulurkan tangan, menahan semburan busa darah yang terus keluar dari mulutnya. Yun Ce secara naluriah melangkah maju, senior. Namun, pendeta ilahi Lingxian malah melambaikan tangan menghiburnya, tidak perlu mengkhawatirkanku. Tidur abadi, bagi seorang wanita tua sepertiku yang seharusnya telah mati 3 juta tahun yang lalu adalah kebebasan yang sangat dirindukan. Kristal api primordial yang Anda berikan kepada saya memungkinkan 1000 tahun terakhir hidup saya terbebas dari siksaan rasa sakit yang melahap tubuh. Itu sudah merupakan kebaikan yang besar. 1000 tahun sisa hidup. Hati Yun Ce berdebar kencang. Pendeta ilahi Lingxian, salah satu dari 4 pendeta ilahi Tanah Suci, yang keberadaannya hampir meliputi seluruh sejarah dunia abis. Setelah menganugerahkan kepadanya warisan burung vermilion, dia sebenarnya hanya memiliki sisa umur 1000 tahun. Jika kamu benar-benar menyimpan perasaan syukur yang sulit untuk dilepaskan, maka berkonsentrasilah dan dengarkan 3 nasihat saya. Yun Ce berdiri tegak, lalu membungkuk dengan penuh hormat, ya, junior akan mendengarkan setiap kata nasihat senior dengan penuh hormat. Batuk. Batuk-batuk. Wajah pendeta ilahi Lingxian yang sudah tua terlihat semakin keriput. Dia berhenti sejenak untuk menarik napas sebelum berkata dengan lembut, karena kamu memiliki urat nadi mendalam Dewa Nisuan, juga api Phoenix dan api gagak emas, kamu seharusnya mengetahui kekuatan penghancur dari ketiga api ilahi tersebut. Api gagak emas adalah yang terkuat, api Phoenix kedua, dan api burung vermilion adalah yang terlemah. Namun api burung vermilion dikenal secara universal sebagai yang terpenting dari ketiga api ilahi. Apakah kamu tahu mengapa? Yun Ce menjawab, meskipun api burung vermilion tidak mahir membakar makhluk hidup, api ini dapat menghangatkan dan menenangkan jiwa, membakar kotoran, dan menekan semua kejahatan. Api ini dipuji oleh semua dunia dan dihormati oleh semua roh. Api ini benar-benar layak menjadi yang terdepan dari 3 api ilahi. Pendeta ilahi Lingxian tersenyum dan mengangguk, bagus, sangat bagus. Tanah suci abadi, awalnya adalah tanah kelahiranku, tetapi aku ditakdirkan untuk tidak pernah kembali. Saran pertamaku. Jika kamu mampu mencapai tanah suci abadi di masa depan, ingatlah bahwa api burung vermilion hanya dapat menenangkan jiwa, dan tidak boleh digunakan untuk kejahatan. 1000 tahun sisa hidup. Namun ditakdirkan untuk tidak pernah kembali. Yun Ce merasa bingung, tetapi tentu saja tidak bisa bertanya saat ini. Dia hanya bisa menjawab dengan penuh kesungguhan, ya. Junior dengan ini bersumpah bahwa dalam hidup ini, saya tidak akan pernah menggunakan.
Tidak perlu bersumpah. Pendeta ilahi Ling Xian menyela perkataannya. Belas kasih terletak di hati, bukan pada kata-kata atau perbuatan. Janjimu sudah cukup. Saran kedua saya. Dia menatap Yun Ce, tatapan lembutnya benar-benar seperti tatapan seorang ibu yang memandang anaknya. 9 tetes darah ilahi yang kuberikan padamu diambil dari asal burung vermilionku, memadatkan sedikit kekuatan ilahi asalku. Bagi orang biasa, memurnikannya sepenuhnya sudah cukup untuk langsung mencapai level setengah dewa. Adapun seberapa besar darah itu dapat membantumu berkembang, dengan urat nadi mendalam Dewa Nisuan, aku tidak dapat menentukannya. Tapi, apapun yang terjadi, jangan terlalu terburu-buru. Ingatlah untuk memurnikan paling banyak 1 tetes setiap 3 tahun. Jangan pernah mencoba mencapainya sekaligus. Jika tidak, kehilangan sedikit asal-usul ilahi adalah satu hal, tetapi membahayakan diri sendiri. Mungkin akan meninggalkan penyesalan abadi yang tidak bisa diperbaiki. Bagi Yun Ce, risiko yang dibicarakan pendeta ilahi Ling Xian sama sekali tidak akan ada. Namun ia hanya bisa patuh, iya. Meskipun junior memiliki kerinduan yang tak berujung akan api ilahi burung vermilion, rahmat senior sedemikian rupa sehingga menyia-nyiakan sedikit pun akan menjadi dosa yang tak terampuni. Junior akan bertindak hati-hati, memurnikannya perlahan, dan sama sekali tidak akan terburu-buru meraih kesuksesan. Apa yang dikatakannya bukanlah omong kosong. Tetapi mengenai sejauh mana, langkah hati-hati, dan penyempurnaan perlahan, yang dilakukannya, itu tentu saja terserah padanya untuk memutuskan. Bagus. Pendeta ilahi Ling Xian mengangguk lagi. Napasnya yang biasanya teratur kini menjadi lebih dangkal dan cepat, setiap tarikan napas disertai getaran kecil yang tidak salah lagi seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Bahkan gaun merah menyalanya pun tampak kehilangan kilaunya. Ujung gaun itu bergoyang lembut tertiup angin, tetapi tidak lagi memiliki kualitas halus seperti bayangan berapi burung vermilion sebelumnya. Sebaliknya, karena kelemahan tuannya, gaun itu terasa berat dan terkulai. Hanya tatapan dari matanya yang berkabut ke arah Yun Ce yang masih menyimpan kelembutan yang sama. Anakku, pernahkah kamu mendengar tentang api pucat dari gurumu? Yun Ce mengangguk, dewa leluhur pernah meninggalkan 3 malapetaka dan 3 berkah. Dan, api pucat, adalah salah satu dari 3 malapetaka tersebut yang akhirnya dimusnahkan oleh guru. Padahal sebenarnya, ini adalah sesuatu yang baru saja Li Su beritahukan kepadanya sehari sebelumnya. Kamu tahu, itu yang terbaik. Pendeta ilahi Ling Xian melanjutkan dengan nafas yang semakin berat, karena kamu mengetahui api pucat, kamu tentu juga mengetahui nasib akhirnya. Sumber intinya dihancurkan oleh Tuan Nisuan, berubah menjadi 3 fragmen, dan diberikan kepada klan burung vermilion, Phoenix, dan gagak emas. Dan nasihat ketiga ini adalah, batuk, batuk. Kamu tidak boleh, karena legenda, api pucat, ini, mencoba menggabungkan ketiga api itu. Mengapa? Mengingat kondisi pendeta ilahi Ling Xian yang saat ini sedang goyah, akan lebih tepat jika dia langsung setuju dan membiarkannya beristirahat lebih cepat, tetapi dia tetap secara naluriah melontarkan pertanyaan itu. Jepit rambut giok merah yang menahan rambutnya tampak tidak mampu menopang helai rambutnya yang mulai beruban. Beberapa helai rambutnya terlepas dari jepit rambut, menjuntai di sisi pipinya, sedikit menutupi kabut di matanya. Ia menundukkan pandangannya dan memberi Yun Ce jawaban yang cukup jelas, bahkan Dewa Nisuan yang dilahirkan untuk elemen-elemen dan tidak takut api manapun, tidak berani menyalakan api pucat di dalam dirinya. Karena begitu api pucat itu menyala, mereka akan secara spontan menghasilkan roh api yang ganas. Meskipun itu adalah api yang dinyalakan oleh kekuatanmu, roh apinya sama sekali tidak akan menuruti kehendakmu, tetapi hanya akan memiliki naluri untuk membakar, menghanguskan diri sendiri dan musuh, dengan sembarangan menyebabkan bencana api yang mengerikan, tidak terduga, dan tidak terkendali. Yun Ce. Namun, alasan utama mengapa Anda tidak boleh mencobanya bukanlah ini. Api pucat adalah api dahsyat yang dapat dengan mudah membakar bahkan tubuh dewa sejati. Api ini merupakan bencana yang mengguncang dunia bahkan di zaman para dewa. Apalagi di era sekarang. Batuk, batuk. Mustahil, dan seharusnya tidak, untuk membakar makhluk hidup di zaman ini. Jika Anda mencoba melakukannya secara paksa karena rasa ingin tahu dan keinginan, kemungkinan besar Anda akan menghancurkan diri sendiri. Konsekuensinya, sulit diprediksi. Batuk-batuk-batuk. Tuan, jangan bicara lagi. Susang tidak bisa lagi tetap diam. Ia dengan erat menopang tubuhnya yang goyah. Saat menyentuh lengannya, ia hanya merasakan dingin yang menusuk. Bahkan kulitnya, yang biasanya menyimpan kehangatan sisa dari burung vermilion, terasa sedingin giok kuno yang telah kehilangan aura ilahinya. Yun Ce dengan cepat berkata, junior telah mengingat semua yang dikatakan senior, tidak satu kata pun akan dilupakan. Senior, beristirahatlah dengan tenang dan jagalah dirimu baik-baik. Junior tidak akan mengganggumu lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Susang belum sempat berbicara ketika lengan bajunya berkibar, dan dalam sekejap, Yun Ce sudah berada di luar kediaman pendeta ilahi Ling Xian. Ia tidak langsung pergi, hanya berdiri terpaku di tempatnya. Dia benar-benar memberimu hadiah yang begitu berat. Li Su mendesah, senyuman tulus. Apakah itu benar-benar berharga? Yun Ce berbalik dan perlahan berjalan pergi, kamu belum pernah mengalami 3 juta tahun menunggu dan mendambakan sesuatu dengan penuh gairah, jadi kamu tidak akan mengerti. Aku memang tidak mengerti. Li Su bergumam,
Mosu terobsesi dengan cinta, jadi seharusnya dia mengerti perasaan Ling Xian padanya. Lalu mengapa? Dia bahkan tidak mau memberinya senyuman. Yun Ce menjawab, karena cinta antara pria dan wanita adalah hal yang paling egois. Li Su menjadi semakin bingung, jika cinta antara pria dan wanita adalah hal yang paling egois, lalu mengapa kamu memiliki begitu banyak istri dan selir? Diam. Nada suara Yun Ce tegas, jangan ganggu pikiranku. Li Su terdiam sejenak. Perlahan, ia merasakan keseriusan pikiran Yun Ce dan berkata pelan, menerima asal ilahi burung vermilion yang begitu kaya tidak hanya akan memungkinkanmu untuk menyalakan api burung vermilion, tetapi setelah sepenuhnya memurnikannya, itu akan cukup bagimu untuk mencapai beberapa kali lipat pertumbuhan dalam waktu singkat. Tapi mengapa wajahmu tegang, bukannya gembira? Yun Ce menghela nafas, dalam 40 tahun lebih, jalan menuju tanah suci abadi akan terbuka. Dan pendeta ilahi Ling Xian masih memiliki sisa umur 1000 tahun, namun dia mengatakan bahwa dia ditakdirkan untuk tidak pernah menginjakan kaki di tanah suci abadi. Li Su bertanya, apakah dia tidak mau pulang? Tidak mungkin. Yun Ce menggelengkan kepalanya, baginya, itu adalah tanah kelahirannya. Ia akan sangat merindukan untuk kembali ke sana, jauh lebih dari siapapun di abis. Lagi pula, di akhir hidupnya, bukankah seharusnya seseorang lebih merindukan untuk beristirahat di tanah kelahirannya? Kakak Yun. Teriakan dari kejauhan menyela pikirannya. Sosok Hua Caili melayang anggun seperti kupu-kupu giok, dan dalam sekejap, ia tiba di sisinya. Caili, mengapa kamu di sini? Mata Yun Ce berbinar penuh kejutan. Hua Caili memeluk lengannya dengan alami, tubuhnya yang lembut bersandar padanya. Alisnya melengkung membentuk bulan sabit yang indah, anak Dewa Jianxi mengatakan kamu bersama nenek Ling Xian, jadi aku datang mencarimu. Ayo ikut aku ke suatu tempat. Hah? Mau kemana? Angin sepoi-sepoi berbisik di telinganya, dan dia sudah ditarik oleh Hua Caili, kamu akan segera tahu. Bab 2168, Paviliun Pendeta Ilahi Seribu Jalan, Wandao. Dewa Wuming, apakah seperti ini cara kerajaan ilahi malam abadi Anda memperlakukan tamunya? Dua Dewa Agung, Meng Kongchan dan Hua Fusen, tiba bersamaan dengan pertunjukan kekuatan yang menakjubkan, namun mereka terhalang di luar sebuah penghalang yang dingin dan mencekam. Menghadapi perlakuan seperti itu, kedua dewa tersebut tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan, dan mereka juga tidak berusaha menghancurkan penghalang tersebut. Sebaliknya, mereka berhenti, ekspresi mereka mengandung kehalusan yang menarik. Enyah. Suara yang melengking dan menusuk jiwa, begitu tajam hingga seolah akan menembus gendang telinga, kehadiran laki-laki busuk dan menjijikkan sepertimu telah menodai indera dewa ini. Pergi segera, hehe. Meng Kongchan tertawa dingin, lalu menyebut namanya langsung, Shen Wuyanyai, apakah kamu tidak berniat memberikan penjelasan yang layak pada penenun mimpi? Penjelasan. Hahaha. Tawanya melengking dan mengerikan, membuat merinding, kalian penenun mimpi dan penghancur surga bersekongkol melancarkan serangan mendadak di wilayah terlarang tidur ilahi, menargetkan Dewi Malam Abadiku, hampir membuatnya terluka parah. Mengingat lokasi kita di Tanah Suci, aku menahan diri untuk tidak bertindak untuk saat ini. Apa yang kamu punya untuk datang memintaku memberi penjelasan? Memang benar, sekalipun kalian telah menjadi dewa, sifat kotor dan busuk kalian takkan pernah bisa hilang. Namun, Meng Kongchan tidak menunjukkan kemarahan sedikitpun. Ia justru memberikan senyum tipis, hehehe, soal kebenaran, kita berdua tahu betul di dalam hati kita. Hua Fusen juga ikut tersenyum, saudara Meng, seperti yang kukatakan. Sebagai dewa dari kerajaan ilahi, namun mampu membalikkan langit dan bumi tepat di depan mata satu sama lain, sungguh layak menyandang gelar dewa tanpa penglihatan. Dia sangat menekankan kata, tanpa penglihatan, begitu berat, setiap suku katanya penuh sindiran. Kebutaan fisik masih memungkinkan seseorang untuk merasakan dunia dengan hati. Tetapi ketika hati yang buta, sehingga menipu diri sendiri dan orang lain. Itu benar-benar puncak kesedihan, sama sekali tidak dapat disembuhkan. Seketika, suhu ruang merosot tajam, membuat para gadis malam abadi dan ksatria abis di sekitarnya menggigil hingga ke tulang. Sebagai dewa yang paling mudah marah, yang bahkan bisa menjadi gila kapan saja tanpa provokasi, reaksi Shen Wuyanyai hampir tidak mengejutkan. Murka Dewa Wuming sudah cukup untuk membuat seluruh kerajaan ilahi malam abadi bergetar, namun, bagaimana mungkin itu mengintimidasi kedua dewa agung ini? Alis Hua Fusen sedikit berkerut, suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Shen Wuyanyai, kamu berulang kali mempertanyakan, harga diri apa yang kami miliki. Padahal wajah Hua dan saudara Meng jelas terlihat di bawah cahaya surgawi tanah suci ini saat ini, tidak disembunyikan sedikit pun, dilihat oleh semua roh langit dan bumi. Dan untukmu, Shen Wuyanyai. Hehe. Hua Fusen tertawa kecil mengejek, dan Meng Kongchan telah melanjutkan, dewa tanpa penglihatan yang agung, ketika memberi hormat kepada Kaisar Yuan di tanah suci ini, masih harus bepergian dengan tandu, tubuhnya diselubungi kain kafan, wajahnya ditutupi tirai hitam. Apa? Apakah dewa tanpa penglihatan tahu bahwa wajahnya sendiri begitu mengerikan sehingga membuat manusia dan dewa jijik, bahkan hantu pun ketakutan hingga putus asa, ditolak oleh seluruh ciptaan, sehingga memaksanya untuk bersembunyi di balik lapisan demi lapisan penutup, tidak berani menunjukkan dirinya. Kamu mencari kematian. Angin mengerikan yang dipenuhi energi yin menerjang, seketika menggelapkan cahaya surgawi.
Ruang di sekitarnya tampak seperti terperosok ke dalam neraka yang membeku. Penghinaan yang disengaja seperti itu tidak akan membuat dewa lain marah, hanya akan menimbulkan cemoohan mereka. Namun bagi Shen Wuyanyai, itu menyerang langsung ke inti kelemahannya. Semakin seseorang bersembunyi, semakin ia peduli. Angin dingin yang menderu, niat membunuh memenuhi langit, menyebabkan jubah kedua dewa berkibar liar. Yang mulia, tenangkan amarah Anda. Shen Wumingke berseru, ini adalah tanah suci, Anda tidak boleh bertindak. Jika Yang Mulia bertindak karena amarah, itu justru akan menguntungkan mereka. Aura mengerikan dan niat membunuh tiba-tiba terhenti seketika. Namun, Hua Fusen berbicara lagi, seolah-olah menambah bahan bakar ke api, Dewa Wuming benar-benar terlalu khawatir. Mereka yang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di tanah suci semuanya berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki kultivasi yang luar biasa. Bahkan jika terkejut dan terguncang jiwanya oleh keburukan Dewa Wuming, mereka tidak akan pernah membicarakannya, atau menunjukkannya dalam ekspresi. Meng, Kong, Chan, Hua, Fu, Chen. Suara Shen Wuyanyai bergetar begitu hebat hingga hampir tidak terbentuk kata. Saat sampai di telinga mereka, bahkan para ksatria abis yang berada 10 mil jauhnya pun merasakan jiwa mereka bergetar dan hampir hancur. Ingat baik-baik kata-kata yang kamu ucapkan hari ini. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar harganya. Aku akan membuatmu menyesali setiap kata yang kamu ucapkan hari ini. Kemarahan dahsyat dari Shen Wuyanyai ini bahkan belum pernah disaksikan oleh para pelayan malam abadi terdekatnya. Mereka semua gemetar seperti saringan, wajah pucat pasi, beberapa di antara mereka terhuyung-huyung dan tubuh mereka gemetar seperti lilin tertiup angin. Luasnya kekejaman dan teror yang ditimbulkannya di kerajaan ilahi malam abadi sangat jelas. Yang mulia, tenangkan amarah Anda. Tenangkan amarah Anda. Shen Wumingke memohon berulang kali dengan suara yang tegang. Ia lalu melangkah keluar dari balik penghalang dan membungkuk dengan tergesa-gesa, dua dewa agung, penjelasan, yang kalian cari tidak memiliki bukti maupun dasar. Namun satu hal yang pasti. Luka pedang pada Dewi Malam Abadi kami memang ditimbulkan oleh niat pedang penghancur surga. Ini berada di tanah suci, bukan? Kamu benar, tidak ada bukti maupun dasar. Meng Kongchan memotong perkataannya. Tatapan peraknya yang sedikit menunduk menyebabkan Shen Wumingke merasa jiwanya hancur, jika tidak, apakah aku hanya akan menggerakkan bibirku? Menahan tatapan dewa penenun mimpi dari jarak sedekat itu, Shen Wumingke merasakan setiap untaian benang jiwanya tersingkap di bawah mata ilahinya. Hanya dengan satu pikiran, dalam sekejap, dia dapat dengan mudah memutusnya, seperti benang sutra kering yang berubah menjadi debu oleh angin. Wilayah terlarang tidur ilahi berada di luar jangkauan siapapun, jadi mengenai upaya Dewi Malam Abadi untuk membunuh Yun Ce, hanya ada keterangan sepihak dari Yun Ce, tanpa bukti apapun. Dewa tanpa penglihatan, mohon kendalikan hatimu. Meng Kongchan melirik penghalang di belakangnya, sudut matanya samar-samar dipenuhi cahaya perak redup, kunjungan Meng bukan untuk menuntut ganti rugi, tetapi untuk mengembalikan sesuatu. Mendesis. Suara lembut kipas lipat perak terbentang di tangan Meng Kongchan. Permukaan kipas dihiasi dengan kaligrafi yang mengalir bebas dan liar, dipenuhi aura ilahi samar yang bahkan tahun-tahun pun gagal menghapusnya sepenuhnya. Tanda tangan di ujung rusuk kipas yang dieksekusi dengan bakat luar biasa, tidak lain adalah Shen Wu Sueyan. Meskipun Shen Wuyanya tidak dapat melihat, keempat inderanya yang lain jauh melampaui orang biasa. Pada saat kipas itu muncul, dia mendeteksi aura yang tidak akan pernah bisa dia lupakan, aura yang selama bertahun-tahun terus menyiksa dirinya dalam kegelapan abadi. Itu, milik orang itu. Amarah dan niat membunuhnya tiba-tiba runtuh menjadi kekacauan. Penindasan yang mencekam di ruangan itu seketika berubah menjadi turbulensi yang tak terkendali. Dari mana kamu mendapatkan benda menjijikkan seperti itu? Barang-barang milik binatang itu seharusnya sudah lama kuhapus dari dunia ini. Melihat kata-kata di kipas itu, Shen Wumingke tiba-tiba menatap kosong, seolah kehilangan jiwanya. Meng Kongchan berbicara dengan acuh tak acuh, 10.000 tahun yang lalu, pada malam sebelum kenaikanku menjadi dewa, Shen Wusueyan datang untuk mengucapkan selamat tinggal, meratapi bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi, saudara Meng, hanya gelar dewa. Kipas ini, yang terbuat dari giok ilahi Soul Fade adalah hadiah perpisahan yang diberikan Shen Wusueyan kepadaku saat itu. Secara tiba-tiba saat itu, saya memintanya untuk menuliskan sesuatu di kipas tersebut. Dia bertanya apa yang saya ingin dia tulis. Saya menyuruhnya untuk menuliskan apapun yang paling ada di pikirannya saat itu. Karena itulah kata-kata di kipas ini. Utusan patroli malam. Tatapan Meng Kongchan sekali lagi beralih ke Shen Wumingke, mengapa kamu tidak membacakan dengan lantang untuk dewa tanpa penglihatanmu apa yang tertulis di kipas ini? Bibir Shen Wumingke sedikit terbuka, namun tidak sepatah kata pun keluar. Tiba-tiba, suara Shen Wuyanya yang garang menggema di telinganya. Baca. Seluruh tubuh Shen Wumingke bergetar hebat, hampir memuntahkan darah. Tenggorokannya berkedut hebat sebelum ia berhasil mengucapkan kata-kata di kipas itu dengan susah payah, angin si membelai bayangan giok. Bulan yang cemerlang memantulkan hati sedalam 1 inci. Kekacauan, penindasan, dan niat membunuh tiba-tiba membeku. Seluruh dunia tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang mencekam. Angin si. Bulan yang gemilang. Si Hua. Shen Wu Si Hua. Di telinga semua orang,
suara ratapan samar tiba-tiba muncul, dan aura dewa sejati yang kacau mengaduk getaran ruang angkasa. Ahahaha. Shen Wuyanye meledak dalam tawa gila, parau, pedih, dan menusuk. Shen Wu Sueyan. Beberapa ribu tahun. Sudah beberapa ribu tahun. Kebohongan dan kekotoran yang kamu tinggalkan masih melekat di dunia ini, sekali lagi mencemari telingaku. Kamu pantas menerima 1000 sayatan. Kamu pantas mati tanpa tempat pemakaman. Kipas lipat ini dan kata-kata yang tertulis di atasnya juga dilihat oleh Hua Fusen untuk pertama kalinya. Ia sedikit menundukkan alisnya, perasaannya sesaat agak kompleks. Angin sepoi-sepoi membelai bayangan giok, bulan yang cemerlang memantulkan hati sedalam 1 inci. Setiap kata penuh dengan sentimen, setiap kata dipenuhi dengan kerinduan. Nama, Si Hua, seolah terukir di hati. Shen Wu Sueyan, Shen Wu Si Hua. Kebenaran saat itu, benarkah seperti yang dirumorkan? Dan pada akhirnya, siapa yang mengkhianati hati siapa yang sebenarnya? Terkutuk. Terkutuk, terkutuk. Mati. Setiap teriakan dahsyat itu seperti teriakan serigala betina yang putus asa, roh jahat tanpa hati, yang membuat bulu kuduk merinding. Meng Kongqan melemparkan kipas lipat itu ke tanah, mulai hari ini, penenun mimpi dan malam abadi hanya berbagi dendam tanpa kebaikan. Benda ini tentu saja harus dikembalikan. Dia menatap dingin ke arah tandu hitam yang bergetar hebat di balik pembatas, lalu berbalik dan berjalan pergi berdampingan dengan Hua Fusen. Bahkan setelah mereka pergi jauh, jeritan Shen Wuyanye masih terngiang di udara. Bagaimana rasanya? Hua Fusen bertanya. Hah? Meng Kongqan mendengus dingin, bahkan lebih mudah dari yang kubayangkan. Lagi pula, pada dasarnya dia adalah wanita gila. Cacat dalam jiwanya begitu besar, sampai-sampai aku merasa merendahkan diri dengan trik seperti itu. Tetapi, matanya tiba-tiba menjadi sedingin pisau, siapapun yang berani menyentuh Yuanerku, aku akan membuatnya menanggung penyesalan seumur hidup. Hua Fusen tiba-tiba berkata, dulu, setelah kejadian Shen Wu Sueyan, kamu menghela napas panjang penuh kesedihan, dan sejak saat itu menghindari membicarakan hal-hal yang berkaitan dengannya. Persahabatanmu dengan Shen Wu Sueyan tidaklah dangkal. Kurasa kejadian tahun itu tidak sepenuhnya seperti yang dirumorkan. Meng Kongqan menggelengkan kepalanya, kebaikan dan kemalangan, benar dan salah, ketika menimpa diri sendiri, semuanya menjadi kusut. Bagaimana karma orang lain dapat dengan mudah diklarifikasi? Yang bisa kukatakan. Berdasarkan apa yang kuketahui, kulihat, dan kurasakan. Shen Wu Sueyan memiliki perasaan terhadap Shen Wu Si Hua saat itu. Bahkan sangat dalam. Namun, sebagai seorang pangeran ilahi, pria yang terlalu menjunjung martabat, menghadapi Shen Wu Si Hua yang melampauinya dalam segala aspek, sifat buruk dalam dirinya menyebabkan perkataan dan tindakannya sangat tidak konsisten. Ia bahkan sering melakukan tindakan bodoh demi apa yang disebut harga diri. Buah pahit yang akhirnya ia tuai, bukankah bisa dikatakan ia sendiri yang menanamnya? Hua Fusen mengangguk sedikit dan tidak bertanya lebih lanjut. Kakak Yun, kita sudah sampai. Setelah melewati kelompok demi kelompok pengawal ilahi Tanah Suci, apa yang muncul di hadapan mata mereka adalah sebuah aula yang cukup luas, bahkan megah, aula 1000 jalan. Di pintu masuk berdiri seorang pria tinggi, bangga dan tegak. Dia memiliki rambut panjang berwarna biru kehijauan gelap, wajah sedingin dan setegas patung es, dan mata yang menyembunyikan rasa dingin. Di punggungnya terdapat sarung pedang sepanjang 7 kaki. Meskipun bilahnya tidak terlihat, ia memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang yang membuat semua roh mundur. Paman Changying. Panggilan Hua Caili juga mengkonfirmasi identitasnya kepada Yun Ce. Salah satu dari 4 pelayan ilahi Tanah Suci, pelayan pribadi pendeta ilahi 1000 jalan, Changying. Tatapan acuh tak acuh dan tanpa ekspresinya sekilas menyapu Yun Ce dan Hua Caili. Pelayan ilahi Changying mengangguk kecil, Tuan telah memberi instruksi. Masuklah. Hua Caili meraih tangan Yun Ce dan membawanya langsung ke aula sambil berbisik, Paman Changying paling tidak suka berbicara, tapi dia juga tidak kasar. Abaikan saja dia. Setelah dipanggil oleh Kaisar Yuan, dan menerima permohonan dari 2 pendeta ilahi, Liu Xiao dan Ling Xian, nama Yun Ce kini bergema seperti guntur di Tanah Suci. Namun, ketika Yun Ce dan Hua Caili melewati sisi Changying, tatapannya tidak pernah goyah, dan auranya pun tidak tertuju pada Yun Ce. Sikap acuh tak acuh tersebut menunjukkan sifat batin seseorang yang sangat taat pada aturan. Yun Ce menghafal penampilan, aura, dan penilaian Changying terhadap dirinya. Kakek Wandao, kami datang. Dengan seruan tegas Hua Caili, langkah kaki Yun Ce pun mendarat di dalam aula. Pada saat itu, seolah-olah dunia telah berubah, langit dan bumi terbalik. Aura purba, berat, luas, seperti menembus jutaan tahun menerjangnya seperti gelombang pasang, seketika menyelimuti seluruh dirinya. Kekayaan dan intensitas aura ini menyebabkan persepsi Yun Ce menjadi kosong selama beberapa saat. Keagungan, kemegahan, keluasan, dan daya tarik yang mendalam. Seolah-olah miliaran bintang berputar diam-diam di dalam aula, tampak berasal dari era para dewa yang telah lama berlalu. Aula 1000 jalan, gudang harta yang menyimpan sejarah 3 juta tahun Tanah Suci. Sejak detik pertama, Yun Ce sadar. Ini bukan sekadar kekuatan satu alam dewa. Tampaknya aura itu membawa keluasan tak terbatas dari seluruh sejarah abis.